Baiklah, perkenalkan, nama saya Laurentius Relino Tuta Pratama, NIM 2101020081 dari Prodi Akuntansi A2 semester 4, ingin menjawab atau mempresentasikan tugas dari mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu, Pak Ronald Aprianto. Yang pertama, bagaimana pendekatan yang digunakan dalam penulis pesan persuasif? Dalam penulisan pesan persuasif, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk pengaruhi audiens dan meyakinkan mereka tentang suatu gagasan atau tindakan. Berikut adalah beberapa perdebatan yang umum digunakan dalam penulisan pesan persuasif. Yang pertama adalah logika dan bukti. Pendekatan ini melibatkan penggunaan logika yang kuat dan bukti yang solid untuk mendukung argumen Anda. Anda dapat menggunakan fakta, statistik, penelitian ilmiah, dan kutipan ahli untuk memberikan alasan yang meyakinkan tentang mengapa pendapat atau tindakan yang Anda ajukan adalah yang terbaik. Yang kedua adalah emosi. Pendekatan emosional melibatkan menggugah perasaan dan emosi audiens. Anda dapat menggunakan cerita, analogi, atau deskripsi visual yang kuat untuk membuat audiens merasa terhubung secara emosional dengan pesan Anda. Misalnya, menggambarkan situasi yang menyentuh hati atau memunculkan rasa takut, harapan, atau kegembiraan untuk mempengaruhi pendapat mereka. Yang ketiga, otoritas dan kepercayaan. Dalam pendekatan ini, Anda menggunakan keahlian, pengalaman, atau reputasi orang atau organisasi yang dihormati sebagai landasan untuk meyakinkan audiens. Anda dapat menyebutkan penghargaan, sertifikasi, atau dukungan dari ahli yang terkenal untuk memperkuat argumen Anda. Yang keempat, kepentingan dan manfaat pribadi. Pendekatan ini melibatkan menekankan manfaat atau nilai yang diperoleh oleh individu secara pribadi jika mereka menerima gagasan atau tindakan yang Anda ajukan. Anda perlu mengidentifikasi kebutuhan, keinginan, atau masalah spesifik audiens Anda dan menjelaskan bagaimana pendapat atau tindakan yang Anda ajukan akan memenuhi kebutuhan mereka. Yang kelima, bukti sosial. Pendekatan ini melibatkan penggunaan bukti bahwa banyak orang lain telah mengambil tindakan atau memiliki pandangan yang sama dengan yang Anda ajukan. Misalnya, mengutip survei opini publik atau menunjukkan testimoni positif dari individu atau kelompok yang relevan dapat membantu meyakinkan audiens. Penting untuk dicatat bahwa efektivitas pendekatan tersebut dapat bervariasi, tergantung pada audiens, konteks, dan tujuan Anda. Selain itu, kombinasi beberapa pendekatan juga dapat meningkatkan persuasif pesan Anda. Soal nomor 2, bagaimana etika bisnis yang berlaku dalam perusahaan? Etika bisnis yang berlaku dalam sebuah perusahaan sangat penting untuk memastikan bahwa organisasi beroperasi secara profesional, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Berikut adalah beberapa prinsip etika bisnis yang umum diterapkan dalam perusahaan. Yang pertama, integritas. Perusahaan harus berkomitmen untuk bertindak dengan integritas dalam semua aspek bisnisnya. Ini berarti berperilaku jujur, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai moral yang tinggi. 2. Keadilan. Perusahaan harus memperlakukan semua pihak secara adil dan setara. Ini termasuk karyawan, pelanggan, mitra bisnis, dan pesaing, dan masyarakat secara umum. Tidak ada diskriminasi atau perlakuan tidak adil berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau faktor lainnya. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Perusahaan harus menyadari dampak sosialnya dan bertanggung jawab terhadap masyarakat di sekitarnya. Ini mencakup melibatkan diri dalam kegiatan amal, menjaga lingkungan, dan mendukung inisiatif sosial yang positif. Keempat, transparansi. Perusahaan harus terbuka dan jujur dalam semua komunikasi dan tindakan bisnisnya.
Informasi yang harus penting disampaikan dengan jelas dan akurat kepada semua pihak yang terkait. 5. Kepatuhan hukum. Perusahaan harus mematuhi semua undang-undang, peraturan, dan peraturan yang berlaku dalam operasinya. Ini mencakup aspek hukum seperti perpajakan, keselamatan kerja, dan hak-hak karyawan. Yang keenam, kerjasama. Perusahaan harus mendorong kerjasama dan saling menguntungkan dengan mitra bisnisnya. Menghormati dan mematuhi kesepakatan kontrak adalah bagian penting dari etika bisnis yang baik. Yang ketujuh, privasi dan keamanan data. Perusahaan harus melindungi privasi dan keamanan data pelanggan dan karyawan. Informasi sensitif harus ditangani dengan hati-hati dan dilindungi dari akses yang tidak sah. 8. Penghindaran konflik kepentingan. Perusahaan harus menghindari konflik kepentingan yang dapat merugikan kepercayaan pelanggan, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Keputusan bisnis harus didasarkan pada kepentingan terbaik perusahaan dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Yang kesembilan, inovasi dan kualitas. Perusahaan harus mendorong inovasi dan berusaha untuk memberikan produk dan layanan berkualitas dengan pelanggan. Etika bisnis yang baik mencakup memastikan bahwa produk yang dijual atau layanan yang disediakan mematuhi standar yang tinggi. 10. Akuntabilitas. Perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan bisnisnya. Ini termasuk mengakui kesalahan dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki mereka jika terjadi kesalahan. Baiklah, soal nomor 3, bagaimana hubungan komunikasi bisnis dengan akuntansi? Hubungan antara komunikasi bisnis dan akuntansi sangat erat dalam konteks kegiatan bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses penyampaian informasi, ide, dan gagasan antar individu, departemen, atau organisasi dalam lingkungan bisnis. Sementara itu, akuntansi adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, mengolah, dan menyajikan informasi keuangan kepada pemangku kepentingan, termasuk manajemen, investor, dan pihak eksternal lainnya. Berikut ini adalah beberapa cara di mana komunikasi bisnis dan akuntansi saling terkait. 1. Pelaporan keuangan. Akuntansi melibatkan pengumpulan dan pengolahan data keuangan untuk menyusun laporan keuangan, seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Komunikasi bisnis diperlukan untuk menyampaikan informasi keuangan ini kepada pihak-pihak terkait, seperti pemegang saham, kreditor, atau pihak pemerintah. Komunikasi yang efektif diperlukan agar laporan keuangan dapat dipahami dengan baik dan informasi yang relevan dapat disampaikan dengan jelas. 2. Analisis dan interpretasi. Akuntansi menyediakan data keuangan yang digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan bisnis. Komunikasi bisnis diperlukan dalam proses ini untuk menyampaikan hasil analisis dan interpretasi data keuangan kepada pihak yang berkepentingan, seperti manajemen atau investor. Komunikasi yang baik akan membantu dalam memahami implikasi keuangan dari keputusan bisnis dan membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Ketiga, anggaran dan perencanaan. Akuntansi melibatkan penyusunan anggaran dan perencanaan keuangan. Komunikasi bisnis diperlukan dalam proses ini untuk menyampaikan rencana keuangan kepada berbagai pihak yang terlibat, seperti manajer, departemen, atau tim proyek. Komunikasi yang jelas dan efektif akan memastikan pemahaman yang baik tentang sasaran keuangan, alokasi anggaran, dan target kinerja. 4. Audit dan kepatuhan. Akuntansi melibatkan audit keuangan dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip akuntansi dan peraturan yang berlaku. Komunikasi bisnis diperlukan dalam proses audit untuk menyampaikan informasi keuangan dan menjelaskan praktik akuntansi yang digunakan. Komunikasi yang jelas dan transparan membantu dalam menjawab pertanyaan auditor dan memfasilitasi proses audit yang efisien.
Baiklah, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Saya rasa cukup, kurang lebih saya minta maaf. Saya akhiri, terima kasih.